Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Akademi. Kali ini kita akan bahas tentang bagian output dan input pada Python. Di sini kita sudah terlihat outputnya adalah print, dan kita belum mempelajari tentang ini, dan juga inputnya adalah inputan otomatis. Kita belum mempelajari jika inputannya sesuai dengan user. Pada video kali ini kita akan bahas input dan output secara rinci. Simak videonya baik-baik. Kita tulisin adalah io aja, io.py. Salah sebentar. Kalau di VS Code kita nulis kayak tadi, itu akan menjadi sebuah folder. Oke, kita tulis berarti di sini adalah input output.py. Nah, input output.py di sini. Nah, kita di sini akan mulai untuk mengeluarkan output secara bersamaan. Misalnya kita punya 3 data di sini. Pertama, kita buat ini adalah X dengan nilai sebagai Python. Oke. Kemudian setelah X akan kubuat sini dari Y sebagai nilai biasa. Is saja. Kemudian yang terakhir ada Z. Di sini akan saya bilang bahwa Python is awesome. Kenapa? Karena Python tuh bahasa yang keren. Kita biasanya kan output satu-satu kan, seperti sebelumnya. Print, sini ada X tutup kurung biasanya kan, print Y dan print Z. Tapi di sini kalau kita keluarkan, nilainya adalah ke bawah. Kalau kita mau menggabungkan keduanya atau ketiganya adalah print X, Y, Z tutup kurung. Kita enter ke bawah dan kita coba running. Python is awesome. Kita hapus dulu bagian 3 dari sini agar tidak menutupi. Nah, keluar di sini adalah Python is awesome. Berarti Python adalah bahasa yang sangat luar biasa, yaitu untuk cara mengoutput secara bersamaan. Selain itu, kita juga bisa mengoutputkan sebuah baris kosong. Print buka kurung tutup kurung. Ini adalah output baris kosong, dan kita akan lanjut ke bagian bawahnya. Ketika kita mau menjumlahkan data, mau menjumlahkan barisan atau bagian, jadi dari 2 variabel menjadi satu baris output. Misal seperti ini, kita punya X sebagai 5 dan kita punya Y sebagai, kita pakai angka Python lagi, jangan ding, angka yaitu namanya adalah IPB. Ini adalah 62. Nah, di sini ada 60 dan IPB. Ketika kita mau output keduanya secara bersamaan, kita bisa langsung print dalam kurung X, Y. Kita tutup kurung lagi. Ini adalah output ketika kita mau masukin dua-duanya bareng. 62 spasi IPB. Kenapa ada spasi? Karena baris 62 ini berbeda nilainya dengan IPB. Kalau kita masukin di sini adalah 71. Nah, maka keluarannya adalah seperti ini, teman-teman. 62 71. Kita masukin lagi dengan IPB. Itu akan menjadi 62 spasi IPB. Ini adalah untuk memasukkan atau inputan yang dimana menggabungkan inputan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa juga nih teman-teman, kita enter lagi ke bawah. Kita mau lanjut ke masukan yang dia itu langsung keluaran. Misal kita print di sini, print sebagai ini, hello di sini kita masukkan, dan sebelahnya kita langsung masukkan sebagai world. Jadi kita pisahkan keduanya di sini. Hello world ini kita pisahkan dan kita coba inputkan di sini. Kita coba running dan hasilnya adalah Python is awesome 62 IPB hello world. Nah, ini adalah contoh dari output, cara mengatur output pada Python. Oke teman-teman, ini adalah cara mengatur output pada Python, dan mungkin ini masih basic dari Python itu sendiri. Jadi kita masuk ke Python dengan inputan pengguna atau user input nilai. Untuk mengatur atau mencari dengan nilai masukan user, kita bisa menggunakan seperti ini, user input. Untuk user input, kita harus ketahui dulu nih, inputnya itu dalam bentuk apa. Misalnya, kita mau input sebuah nama sama dengan input. Untuk nama input ini, kita panggil dia itu gini aja langsung. Oke, kemudian kita akan print di sini, print yaitu sebagai kita masukkan nama aja. Nah, di sini akan kita buat
namanya adalah aku mau buat sini adalah Naufal Hadi. Naufal Hadi. Nah, outputnya sama Naufal Hadi itu sendiri. Kalau kita mau masukin dengan tambahan nilai, tambahan huruf atau kata di depannya, kita bisa nambahin pakai ini, teman-teman. Halo, koma, nama. Oke. Nah, kita masukkan di sini adalah Naufal Hadi. Outputnya adalah halo Naufal Hadi. Dan kita clear dulu. Kita clear lagi. Nah, kita panggil lagi. Namanya siapa ya? Kita panggil namanya adalah IPB University. Nah, di sini halo IPB University. Kalau kita ganti menjadi goodbye, misal goodbye, di sini akan adalah Naufal Hadi. Goodbye Naufal Hadi. Oke, ini adalah contoh dari inputan user. Selanjutnya, kita akan masuk ke nilai lain, yaitu kita menggabungkan dengan penulisan berbeda di sini. Nah, caranya adalah dengan kita panggil F di sini. Kita panggil hello. Nah, hello. Nah, di sini kita kasih dengan tanda kurawal untuk bagian namanya, bagian nama. Hello, jadi dia langsung satu barisan. Oke. Naufal Hadi. Hello, Naufal Hadi. Bisa seperti tadi, bisa seperti ini. Bisa pakai koma, bisa pakai F tanda kurawal. Ini tergantung dengan penggunaan kita lebih enak yang mana. Oke. Kemudian, ketika kita mau ngasih nama, mau ngasih kata-kata terlebih dahulu sebelum input, kita bisa langsung masukkan di sini. Misal kita tulis nama kamu siapa, tutup kurung, tanda petik. Nah, kita panggil lagi. Halo, nama kamu siapa? Naufal Hadi. Halo Naufal Hadi. Ini adalah contoh dari penggunaan input user input pada Python. Oke. Kemudian, ketika kita mau inputan dengan banyak nilai, kita mau input banyak nilai di sini. Kita mau input banyak nilai berarti kita bisa langsung aja panggil di sini. Kita panggil nilai favorit atau kita panggil makanan kesukaan. Favorit 1. Favorit 1 nilai di sini adalah kita panggil input. Nah, ini adalah makanan favorit sekarang. Makanan favorit kamu. Nah, kita panggil di sini favorit 2 sekarang. Favorit 2 kita panggil lagi dengan nilai input. Dengan nilai adalah sekarang selain makanan, kita perlu selain makanan, minuman ya. Minuman wait kurang tanda petik. Kita nggak boleh lupain tanda petik. Minuman favorit kamu. Oke, kemudian yang terakhir kita bakal panggil favorit yang terakhir, yaitu adalah input. Sini adalah terakhir adalah angka favorit kamu. Nah, teman-teman, setelah itu kita coba outputin semuanya. Untuk output semuanya, kita tinggal panggil ini, print dalam kurung tanda F. Nah, makanan wait tanda petik salah, makanan favorit kamu. Favorit adalah kita panggil di sini adalah fav1. Oke, kemudian lanjut koma, minuman favorit adalah, yaitu adalah di sini kita panggil lagi fav2. Lanjut lagi, angka favorit adalah kita panggil lagi fav3. Ini adalah contoh masukan atau contoh input user dari Python. Kita clear dulu bagian bawahnya, clear, dan kita panggil lagi kodenya di sini. Nama kamu siapa? Naufal Hadi. Makanan favorit kamu misalkan nasi. Minum favorit kamu adalah air putih. Angka favorit kamu adalah angka 5. Nah, makanan favorit kamu adalah nasi, minum favorit adalah air putih, dan angka favorit adalah 5. Oke, untuk memberikan spasi, kita perlu kasih jarak di sini. Jaraknya di sini, teman-teman. Sebelum adalah, nah, karena nasi yang nempel di sini, nasi nempel, sedangkan air putih jauh sama adanya. Nah, ini mempengaruhi jumlah barisnya atau jumlah spasinya. Ini adalah contoh dari input user pada Python. Oke, kita masuk ke inputan lainnya. Misalkan kita mau input sebagai sebuah angka, kurang lebih sama di sini. Input angka kita panggil X sama dengan input. Nah, kita panggil masukin angka pertama. Angka pertama kita keluarin di sini. Kemudian kita kasih out atau print
print di sini, kita langsung panggil nih. Kita panggil type X untuk mengetahui bentuk dari X-nya itu sendiri. Oke, nah kita tinggal panggil outputnya di sini. Nama kamu siapa? Naufal, nasi, air, 5. Angka pertamanya adalah 6. Nah, sekarang bentuk angkanya adalah dalam bentuk string. Jadi, pada pola yang seperti ini otomatis dalam bentuk string. Ketika kita ganti, kita hapus bagian dalamnya. Kita hapus juga bagian luarnya. Bagian sininya kita hapus dulu sementara. Ini nilainya akan berubah menjadi angka biasa. Oke, kita coba lagi. Kita panggil di sini adalah angka 6. Ini masih dalam bentuk string, teman-teman. Karena input default dari variabel pada Python adalah string sebelum kita ubah ke tipe data lain, kecuali ketika kita masukin satu angka polos otomatis dalam sebuah ininya. Kalau kita ketik sendiri, variabel ini adalah nilai string seperti yang terlihat pada gambar di sini. Function def input from object dengan tanda petik. Nah, jadi ini dianggap sebagai sebuah tanda petik 2 yang dimana kita ambil masuk sendiri, masukannya kita masukin sendiri. Berarti kita otomatisnya akan tercetak dalam bentuk string, teman-teman. Oke, jadi input default pada Python adalah string. Kita langsung output, coba misalkan adalah X itu sendiri. Kita outputin di sini. Kita panggil Naufal, air 5. Nah, angkanya adalah 7. Nah, angka itu langsung keluar 7. Jadi otomatis kalau kita mau manggil itu tinggal manggil nama variabelnya aja. Jadi variabel itu penting dan bisa bantu kita buat pahamin program atau kode soal yang sedang berjalan, yang sedang kita gunakan. Oke, kurang lebih itu untuk input output pada Python, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang hal-hal yang baru di Python seperti operasi matematika dan lain sebagainya. Oke, see you next time guys, and selamat belajar. Dadah.